Halo semua, balik lagi bersama gue Alvin Topler. Kali ini kita akan ngevlog ya. Jadi sebenarnya nggak ngevlog sih. Ini gue mau nyobain lensa Tamron 1770 ya. 17, gila. Aduh, kampret. Ya, kenapa pas ngevlog itu burungnya lewat? Pas gue lagi kerja burungnya lewat ya. Ampun deh. Jadi gue lagi di Ijen teman-teman. Nah, ini gue pakai XT4 ya. Support dari Fujishop. Terus sama pakai Tamron 1770. Nah, ini gue pakai XT4 dan Tamron 1770. Nah, gitu. Jadi gila, gemuk banget badan gue. Ya, jadi gue lagi di hutan Ijen, di Ijen. Kita lagi birding sebenarnya gitu, dan gue harus review si Tamron ini ya. Jadi jadi gue mau review si Tamron ini. Nah, terus gila bagus banget ya. Nih lo lihat sini, set. Gila, lihat ke atas, set. Dan nih ya, gue kasih tahu ya, gue jarang-jarang ngevlog kayak gini. Kenapa? Karena biasanya ibisnya nggak kuat ya, nggak strong gitu, nggak getar-getar gitu. Nah, sekarang gue berani kayak gini karena pakai Tamron, ada ibisnya juga, ada IS-nya. Dia ada IS-nya kan sih? Ada kan, ada visinya, terus ada juga ibis dari XT4-nya ya. Menurut gue sih ini udah keren banget, kecuali beratnya. Ya, apalagi gue pakai rig ya. Aduh, lumayan berat deh gitu. Tapi buat gue pribadi, ini lensa nyaman banget. Kenapa? Karena lebih kecil daripada bawaannya Fuji yang 1655 gitu loh. Jadi pakai 1655 juga nggak mungkin begini sih gue ya. Nah, terus habis itu F-nya konstan nih, 1770 ini F-nya konstan di 28. Dan autofokusnya seperti lu lihat sendiri ya. Ini lihat mata gue tuh. Ya, masih dapat ngejar terus ya. Gitu. Terus buat gue pribadi, ini lensa harian the best. Kenapa the best? Harganya the best. Ya. Jadi harganya the best, hasilnya masih bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi buat lensa-lensa sekarang tuh, gue nggak tahu ya kenapa ya, lensa-lensa sekarang tuh karena udah lebih, mungkin manufakturnya lebih bagus gitu ya, jadi hasilnya tuh lebih oke gitu. Dan di hasil di 28 nya pun oke gitu loh. Jadi kalau lu misalkan lu mau bokeh-bokehan, lu mau landscape-an, overall ya, semuanya kan kalau misalkan 1770 itu udah lumayan gede ya untuk full frame. Sekitar mungkin 26 ya, sekitar 26 sampai 105 lah ya, 105. Dan kalau lu di 105 dapat f28 sih enak banget. Kalau buat gua pribadi, ini adalah lensa all-around sekali. Jadi gue sih seneng banget pakai lensa ini ya. Terus habis itu teman-teman, autofokusnya kencang gitu. Dan autofokusnya kencang. Terus performa pas lagi backlightnya juga oke. Gue ada foto di Baluran kemarin, motonya dari mobil, bener-bener gue moto tuh dari apa namanya, dari ini gue praktekin gini ya. Ini mobil nih, kebuka nih HIS-nya gue buka pintu sampingnya. Jadi tuh kemarin bener-bener motonya tuh cuma kayak gini-gini doang nih, gitu ya. Gila. Nah, terus abis itu buat gue pribadi, image quality-nya bagus. Nanti gue akan share, otomatis gue akan share fotonya. Kalau misalkan mau compare, gue nggak bisa compare karena gue nggak pegang lensa 1655 ya. Gue nggak pegang 1655. Jadi mungkin gue akan sertain sampelnya aja, dan gue akan upload file aslinya di Google Drive. Nanti lo bisa akses ke sana ya, tapi jangan dimanfaatkan untuk yang tidak ya. Saya akan watermark dulu ya. Gitu. Jadi kalau buat gue pribadi, untuk dipakai landscape, untuk dipakai modelan, untuk dipakai foto keluarga, overall deh kayak ya bener-bener lensa all around-nya ya. Gitu. Jadi itu oke banget buat gue. Dan dia ada weather shield-nya. Jadi kalaupun lo mau hujan-hujanan masih aman gitu. Terus abis itu ini gue lagi langsung mau masuk ke hutan ya, sekalian kita mau apa? Mau moto burung ya. Moto burung pasti bukan pakai 1770 dong ya. Nah, terus habis itu teman-teman, kalau misalkan dari gue pribadi, mungkin notch-nya
ke Tamron itu cuma availability-nya aja. Kemana ini lensa? Apa segitu lakunya gitu ya? Kok gue cari di marketplace nggak ada? Gue cari di toko-toko habis semua, luar biasa loh. Gokil ya. Gue mau beli loh padahal loh ya. Jadi ini menurut gue adalah salah satu lensa wajib buat lu yang kerjanya memang moto ya. All round, karena semuanya kepake banget buat videoan. Ini kayak videoan ini serius loh. Ini gue jalan turun tangga nih. Gue nggak tahu hasilnya gimana sih nanti ya. Gitu. Jadi gue jalan turun tangga sambil nenteng. Nih, nenteng gini nih. Gitu-gitu doang ya. Nggak pakai tripod, nggak pakai monopod. Ini ngetes tangan namanya, pindah dulu ya. Tangan kirinya pegel. Oke. Gitu aja. Jadi overall itu yang gue rasain ketika pakai si Tamron 1770 ini ya, sama X-T4 ini. Mata gue mungkin agak-agak kesini-sini ya, karena gue ngeliatnya ke layar. Maklum narsis, jadi lihat mukanya di layar sendiri, lihat layar sendiri, lihat muka sendiri terus gitu. Nah, terus abis itu teman-teman, capek juga ya. Oke. Nah, terus abis itu ya mungkin kalau buat ngevlog kurang gede kali ya, kurang lebar. Oh, gue diomelin, udah mulai masuk, ada burungnya. Gue cabut, kita pergi lagi. Oke, jangan ngevlog di sini katanya. Oke, segitu aja teman-teman. Mungkin segitu aja review dari gue ya. Nanti kalau ada kurang-kurang gue tambahin ya. Pokoknya yang paling penting kan hasil fotonya, betul kan? Gila. Oh iya, untuk kemarin gue ada pakai lensa ini full. Gue ada kerjaan di Halmahera, full videonya pakai ini ya. Jadi enak banget, serius. Bahkan videografer gue lepas gimbal ya, karena kan cepet gitu kan, momen-momennya agak repot kalau misalkan harus kaki gimbal dulu, dan dia bisa tanpa gimbal nge-shoot steady, ambil movement gitu ya. Gue nggak tahu ntar dia yang jago atau memang kameranya sama lensanya bagus ya, tapi harusnya kamera dan lensanya bagus dong ya, karena testimoni dari dia seperti itu. Oke, maaf untuk review kali ini muka gue semua ya, karena kita mau membuktikan kalau si Ibis-nya X-T4 sama IS-nya 1770 oke ya. Oke, segitu aja dari saya Alvin Topler. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Oke, dadah. Hasil-hasilnya di belakang ya.